Nadia hanya diberi uang 700.000 oleh suaminya untuk kebutuhan rumah tangganya 1 bulan, namun ternyata dia juga harus memenuhi kewajiban untuk memberikan uang mertuanya sebanyak 1 juta rupiah. Apakah Nadia sanggup melaksanakan itu semua, bahkan ketika dia sudah menemukan bukti kelicikan mertua dan suaminya? Suruh istrimu transfer uang 1 juta ke ibu. Ini sudah tanggal 5, kok belum ditransfer juga? Dia itu lupa atau pura-pura lupa? Kalau pura-pura lupa, ibu doakan hilang ingatan sekalian. Ibu tidak mau uang hasil kerja keras anak ibu jatuh ke perempuan selain ibu. Uang anak ibu adalah uang ibu, bukan orang lain. Deh, ku baca pesan ibu mertua yang nampak di layar ponsel Mas Fahmi. Mataku memanah seketika kala membaca pesan ibu mertua berulang kali. Tenang saja, Bu. Nanti Nadia pasti akan mentransfernya dan nafkah yang Fahmi berikan akan beralih lagi ke tangan ibu. Fahmi juga tidak mau kalau uang Fahmi jatuh ke tangan orang lain selain ibu. Tubuhku lunglai seketika kala membaca balasan dari Mas Fahmi kepada ibu mertua. Aku tidak mengira bahwa suamiku yang selalu bertutur lembut kepadaku itu ternyata begitu menjijikan. Aku memang sengaja mengintip kata sandi Mas Fahmi untuk bisa mengotak-atik ponselnya, tapi aku tidak mengira sekalipun bisa menemukan percakapan seperti ini. Bagus begitu dong anak ibu. Pintar sekali. Nanti minta juga rumah kepada istrimu itu. Pasti, Bu. Cepat atau lambat aku pasti akan memintanya. Air mataku rasanya tidak bisa tertahan. Selama ini aku selalu menyukupi semua yang mereka mau karena perlakuan mereka yang begitu baik. Tapi nyatanya ini yang aku dapatkan selama ini. Rasanya memang aku adalah orang paling bodoh di dunia ini. Hanya melihat perlakuan mereka yang begitu manis, tanpa melihat sifat asli mereka yang hanya memanfaatkanku. Aku memang bekerja selama ini sehingga aku tidak pernah menuntut nafkah kepada Mas Fahmi. Ternyata selama ini mereka merencanakan memberiku uang nafkah dan kemudian diminta kembali dengan cara ditransfer ke ibu mertua. Aku mengusap air mataku saat gemercik air tidak terdengar lagi bunyinya. Kriet, pintu kamar mandi dibuka. Kuusap air mataku yang tersisa dengan cepat agar dia tidak mengetahui semuanya. Aku tidak boleh ceroboh karena masih banyak hakku yang ada padanya. Sayang kamu sudah ada di sini, tanya Mas Fahmi yang baru saja keluar dari kamar mandi. Aku hanya diam saja karena malas sekali menjawab orang munafik seperti dirinya. Oh iya sayang, siapkan kamar untuk ibu karena besok ibu mau ke sini. Perintah Mas Fahmi kepadaku. Iya Mas, jawabku singkat. Ini kali terakhirnya aku akan menjadi istri penurut untuk Mas Fahmi. Setelah ini aku tidak akan mau lagi dimanfaatkan olehnya dan keluarganya. Nah, ini tas mewah yang sudah ibu pesan. Belikan untuk ibu ya. Tidak usah dikasih uang 1 juta, belikan saja ini untuk ibu. Perintah ibu mertua membuat hatiku semakin panas. Nadanya memang terdengar lembut, tapi perintahnya yang memanfaatkanku membuatku semakin dibakar emosi. Oh iya sayang, ini uang nafkah dariku untuk bulan ini, ucap Mas Fahmi seraya menyodorkan uang 700.000 kepadaku. Aku menatap tajam ke arahnya. Aku tahu bahwa dia memberinya sekarang karena ibunya akan minta kembali uang itu saat ini juga. Aku mengambil uang yang disodorkannya kepadaku. Maaf Mas, mulai sekarang aku tidak mau lagi menggunakan uangku untuk kebutuhan rumah tangga ini. Cicilan rumah, kebutuhan rumah tangga semua harus kamu yang urus. Ini Mas ambil uangmu kembali dan urus kebutuhanmu dan nafkah orang tuamu sendiri mulai sekarang, ucapku seraya membuang uang 700.000 ke arah Mas Fahmi. Dan satu lagi, kalau kamu punya uang belikan sendiri ibumu tas karena aku tidak mau membelikan itu, ucapku melanjutkan. Mas Fahmi terperangah menatapku tak percaya. Gerahamnya bergetar, wajahnya berubah menjadi merah padam. Dad, ponsel ibu mertua berbunyi. Terlihat ibu mertua buru-buru menerima teleponnya. Mi, ini penjual tas yang ibu pesan sudah meminta uang. Bagaimana ini Mi? Tanya ibu mertua dengan wajah khawatir. Aku hanya menatap mereka tanpa rasa kasihan sedikit pun. Enak saja mereka mau memanfaatkanku lagi. Tidak akan aku biarkan mereka memanfaatkanku lagi dan tunggu saja apa yang akan aku lakukan setelah ini. Mi, bagaimana ini? Orang yang menjual tas yang sudah ibu pesan ini sudah menelpon dan minta transfer sekarang juga. Ibu mertua menatap Mas Fahmi dengan ekspresi khawatir. Aku hanya diam saja dan meneruskan kegiatanku seperti tidak terjadi apa-apa di sini. Aku tidak mau mengurus kebutuhan rumah tangga sendiri, Nat, dan kamu sekarang harus mengambilkan uang untuk ibuku, teriak Mas Fahmi kepadaku. Geram sekali aku mendengar teriakannya yang seolah aku ini adalah babunya yang bisa diperintah kapan saja. Emosiku terpancing begitu saja. Aku langsung menatap wajah Mas Fahmi yang sudah merah pada menahan amarah. Aku sekarang tidak takut lagi dengan amarahnya itu. Sudah aku katakan bahwa aku tidak akan mengeluarkan uangku sepeser pun. Jawabku tak kalah keras kepadanya.
Kamu jadi istri harus nurut apa kata suami, Nat. Semua uangku juga untukmu. Jadi sekarang kalau ibuku minta belikan sesuatu, seharusnya kamu membelikannya. Ucap Mas Fahmi dengan suara meninggi. Aku sedikit terkekeh mendengar penuturan Mas Fahmi. Semua uangku hanya untukmu. Apa tidak salah dia mengatakan itu semua kepadaku? Kebenarannya adalah semua uangnya hanya untuk keluarganya. Aku bahkan tidak diberi separuh gajinya karena memang dia tidak ikhlas aku mengatur uangnya itu. Apa kamu tidak salah mengatakan itu? Semua uangmu hanya untukku. Nafkah 700.000 dan aku harus mengembalikannya lagi kepada ibumu 1 juta itu yang dinamakan semua uangmu hanya untukku. Jawab, teriakku mengeluarkan semua emosiku. Nadia, jaga bicaramu. Kenapa, Mas? Memang kenyataannya begitu kan? Kamu hanya memberiku uang 700.000 untuk per bulan. Kamu pikir semua itu cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ini? Ungkapku keras kepadanya. Mas Fahmi hanya menggelengkan kepalanya beberapa kali karena mungkin terkejut ketika aku berani membantah semua ucapannya kali ini. Semenjak aku menjadi istrinya, aku tidak pernah bertengkar atau membantah ucapannya karena terbuai dengan sikap baik yang ditunjukkan dia dan keluarganya. Ayo kita bayar saja, Bu. ATM Nadia ada yang ada padaku. Kita gunakan itu saja. Ucap Mas Fahmi penuh penekanan ke arahku. Aku begitu terkejut saat mendengar ucapannya karena aku tidak tahu kalau ternyata dia diam-diam mengambil ATM milikku. Kembalikan ATM milikku. Ucapku keras kepadanya. Tidak, ayo Bu. Kita pergi saja dari sini. Ucap Mas Fahmi yang langsung mengajak ibunya pergi. Ibu mertua tersenyum, mengejek ke arahku seperti dialah pemenangnya kali ini. Aku hanya diam saja karena aku tahu akhirnya akan bagaimana. Deh. Terdengar suara ponselku berbunyi saat aku sedang rebahan di kamar untuk memulihkan energiku setelah bertengkar dengan Mas Fahmi. Halo Nat, kenapa ini atmu tidak bisa digunakan? Jangan buat malu aku, Nat. Teriak Mas Fahmi di balik teleponnya. Aku terkekeh mendengar suaranya yang begitu panik kali ini. Kalau tidak bisa beli tas pakai uangmu sendiri ya, jangan memaksakan diri. Mau beli kok pakai uang orang lain? Rasakan ini. Ucapku dengan suara tertawa keras dan langsung mematikan panggilan teleponku saat ini juga. Aku yakin sekali Mas Fahmi dan ibu mertua sekarang sedang kebingungan tentang uang yang Ellen mereka gunakan. Biarkan saja. Salah sendiri tidak punya uang kok banyak gaya. Fahmi, di mana mobil ibu? Di mana mobil ibu? Terdengar teriakan ibu mertua saat aku bersiap-siap untuk keluar kamar. Aku langsung berlari ke depan. Di sana sudah ada ibu mertua dan Mas Fahmi yang terlihat dalam keadaan begitu panik. Di mana? Di mana mobil ibu? Apakah mobil ibu hilang? Di sana ada tas ibu yang ada uangnya. Teriak ibu mertua keras. Mereka berdua langsung berlari keluar untuk mencari mobilnya. Tidak, aku hanya mendengarkan suara itu tanpa membantu sedikit pun. Tidak mau, kenapa semua barangku hilang? Aku tidak mau hidup miskin. Teriak ibu mertua yang membuatku tersenyum tipis. Ini baru permulaan untuk kalian. Kenapa semua barang-barangku hilang? Mobil itu juga sekarang tidak ada. Teriak ibu mertua keras dengan membanting beberapa barang yang ada di sampingnya. Mobil ibu mertua memang ditaruh di luar pagar rumahku karena halaman rumahku sudah ada satu mobil yang terparkir. Mas Fahmi dengan keadaan panik ini juga terlihat mengecek keluar lagi untuk memastikan kalau ibu mertua lupa menaruh mobilnya. Apa ibu tidak lupa di mana ibu menaruhnya? Tanya Mas Fahmi keras. Ibu mertua hanya bisa terdiam. Mungkin saja dia masih begitu terkejut dengan semua yang terjadi begitu cepat di depan matanya. Aku tersenyum puas melihat semua yang tersaji di depan mataku. Itu mobil dibeli menggunakan uangku, jadi aku berhak mengambilnya kembali kan? Beruntung aku menyimpan kunci cadangannya, sehingga aku bisa menyuruh temanku untuk membawa mobil itu. Apa kamu yang membawa mobil ibu pergi? Nat, tanya Mas Fahmi yang membuatku langsung terhenyak dari lamunan. Dari kemarin aku di rumah tidak keluar kemanapun. Kamu masih menuduhku? Lagi pula itu tidak rugi untuk kalian kan? Aku yang seharusnya rugi karena itu menggunakan uangku. Tanyaku balik yang membuat mereka berdua langsung melotot sempurna. Tertawa kecil kini mulai terpampang dari bibirku. Aku tahu mereka merasa begitu tersinggung saat aku mengatakan demikian langsung di depan mereka. Kamu kok sekarang perhitungan begini, Nah? Kemarin tas pun tidak kamu belikan dan sekarang kamu mengungkit masalah mobil itu. Ucap Mas Fahmi dengan wajah merah padam. Punya menantu kok sukanya menegungkit-ungkit. Bukan malah dibelikan baru ini, malah diungkit terus-menerus. Tidak diajari sopan santun orang tuanya mungkin. Emosiku memuncak seketika kala mendengar penuturan ibu mertua. Dia membawa-bawa orang tuaku yang tidak tahu apa-apa dalam masalah ini. Memang kenyataannya begitu kok. Semua juga pakai uangku. Kamu juga hidup dengan uangku kan, Mas? Tanyaku datar mencoba menekan emosi yang sudah ingin meledak sekarang juga. Cukup, Nat, cukup. Aku tidak mau tahu.
Kamu harus membelikan ibuku mobil baru lagi secepatnya. Ucapnya enteng di tengah kemarahannya. Enak saja dia mau memerasku lagi, meski aku sudah tahu semuanya. Tidak akan aku keluarkan uang sepeser pun untuk mereka lagi. Kamu yang kehilangan, kenapa aku yang disuruh ganti? Nadia, sekali tidak mau, tetap akan tidak mau. Dan satu lagi mas, dan jangan lupa kalau mau makan urus kebutuhan rumah tangga, karena aku sudah tidak mau lagi mengurusnya hanya dengan uang 700.000-mu itu. Ucapku yang langsung berjalan kembali ke kamar, meninggalkan mereka berdua yang masih terdiam tanpa bicara apapun. Ah, senang sekali akhirnya aku bisa berbelanja. Gumamku saat melihat beberapa tas belanjaan yang ada di tanganku. Setelah puas berbelanja, aku pulang ke rumah. Terlihat Mas Fahmi dan ibu mertua sedang menungguku di depan pintu dengan wajah murung. Aku mengeluarkan barang belanjaanku dengan santai. Seakan-akan aku tidak melihat keberadaan mereka di sana. Wajah Mas Fahmi terlihat merah padam. Ibu mertua juga terlihat bengis menatapku. Bagus, suami lagi kesusahan. Kamu malah belanja banyak. Teriakan Mas Fahmi tidak aku hiraukan. Aku masih santai masuk ke rumah dan melewati mereka bertiga. Nat, suamimu sedang berbicara. Hargai anakku, ucap ibu mertua keras. Kubalikan badanku seketika, memasang wajah datar untuk menghadapi mereka. Wajah mereka sudah terlihat merah padam penuh amarah. Aku belanja pakai uangku sendiri. Apa ada yang salah denganku? Tanyaku dengan nada datar, namun aku yakin mampu membuat mereka semakin terluka dengan pertanyaanku. Ibuku juga kemarin kehilangan uang yang ada di mobilnya. Bukannya mau ganti uang itu, kamu malah belanja dan menghabiskan uang seperti ini. Teriaknya ke arahku. Itu bukan urusanku. Seharusnya kamu dong sebagai anaknya yang harus bertanggung jawab, bukan aku. Jawabku tak kalah keras. Tia, Mas Fahmi langsung melempar gelas ke lantai. Aku sekarang tidak takut lagi dengan semua kemarahannya. Aku mengambil handphoneku cepat, menghubungi orang-orang kepercayaanku dari usaha air minum yang aku punya di setiap cabang. Mulai sekarang kalau Pak Fahmi minta uang, izin dulu ke saya, pesanku kirim ke semua orang kepercayaanku. Balasan-balasan mereka membuatku semakin bersemangat. Aku tidak akan membiarkan Mas Fahmi mengambil uangku lagi. Setiap bulan, jangan transfer uang apapun ke rekening Pak Fahmi. Langsung transfer keuntungan ke rekening saya saja, catku pada mereka. Lihatlah mas, seberapa berpengaruhnya aku terhadap keuanganmu. Sudah tidak sabar rasanya melihat reaksi Mas Fahmi saat mengetahui uang usahaku tidak dikirim lagi padanya. Ah, pasti sangat menyenangkan. Baru begini saja kamu sudah kalang kabut. Mas, bagaimana nanti kalau aku bertindak lebih dari ini? Siapkan kami makan. Nat, perintah Mas Fahmi sesaat setelah aku sampai rumah. Aku melenggang cepat ke kamar. Tak menghiraukan perkataannya sedikit pun. Kamu ini tuli atau pura-pura tuli, Nat? Suamimu itu bilang siapkan makan. Kenapa tidak didengarkan? Teriak ibu mertua keras ke arahku. Siapkan sekarang, Nat. Mas Fahmi menimpali ucapan ibu mertua. Sudah benar-benar tidak punya malu keluarga ini. Tidak ada nafkah untukku dan sekarang malah menyuruhku menyiapkan makan untuk mereka. Mau makan apa? Tanyaku singkat. Aku mau daging sapi. Ucap Mas Fahmi cepat. Ibu mau nasi goreng cumi, ayam geprek dan es Milo. Sini, mana uangnya? Aku pesankan sekarang. Ucapku malas kepada mereka. Aku tidak akan mau menggunakan uangku untuk memberi makan mereka. Enak saja mereka bisa hidup enak dengan memanfaatkanku. Pakai uangmu dulu, Nat. Besok mas kembalikan. Aku tidak punya uang. Kalau mau makan harus ada uangnya. Jangan mengandalkan orang lain. Ucapku kepada Mas Fahmi dan ibu mertua. Mas Fahmi lagi-lagi memasang wajah penuh amarah sembari menatapku dengan tatapan tajam. Kenapa kamu ini, Nat? Kenapa kamu berubah tidak seperti Nadia yang aku kenal dulu? Teriak Mas Fahmi keras ke arahku. Emosiku kini juga ikut terpancing. Dia yang bersalah, tapi seenaknya dia menyalahkanku dalam masalah ini. Bukan aku yang membuatku begini, tapi itu semua karena ulahmu. Ucapku keras ke arah Mas Fahmi. Rasanya aku ingin menceraikanmu saat ini juga. Maka ceraikanlah mas. Aku juga tidak rugi bercerai darimu yang hanya menafkahiku seadanya itu. Nadia, deh. Halo Pak Fahmi. Mohon maaf tapi kami tidak bisa lagi mengirim uang ke rekening Pak Fahmi atas perintah Bu Nadia. Mata Mas Fahmi langsung menatapku dengan tatapan menghakimi. Terlihat tangannya menggenggam ponsel itu dengan erat. Kamu yang melarang mereka mengirim uang kepadaku. Nah, iya memangnya kenapa mas? Itu usahaku kan? Kamu juga tidak punya modal apapun yang ditanam di sana, jadi tidak salah kalau aku yang harus menerima uangnya mulai sekarang. Ucapku yang langsung berbalik badan. Nadia, aku belum selesai bicara. Oh iya, dan satu lagi. Kalau kamu mau menerima uang dari usaha, buka usahamu sendiri, jangan memanfaatkan usaha orang.
Ucapku langsung berjalan meninggalkan ibu mertua dan Mas Fahmi yang masih menatapku dengan tatapan tidak percaya. Umpatan-umpatan Mas Fahmi dan ibu mertua masih nyaring terdengar di telinga. Biarlah. Mungkin lebih baik mereka mengumpat seperti itu daripada mati dalam keadaan emosi. Aku menginap di rumah ibuku. Tidak usah mencariku, ku baca pesan Mas Fahmi yang dikirim kemarin saat aku berada di luar kota. Aku memang sibuk kemarin karena banyak pekerjaan di luar kota dan juga malas menanggapinya sehingga baru kebuka sekarang saat sudah di perjalanan pulang ke rumah. Tumben sekali dia mengabariku ketika sedang marah kepadaku seperti ini. Pasti dia takut karena beberapa hari yang lalu aku menantangnya bercerai sehingga dia bersikap seperti ini. Kurebahkan tubuhku di ranjang rumahku sesaat setelah sampai di rumahku karena lelah sekali rasanya setelah pulang dari bekerja di luar kota. Aku melihat sekeliling kamarku untuk melepas rindu karena beberapa hari tidak kutempati. Mataku membelalak sempurna saat melihat almariku yang terlihat tidak terkunci dan terbuka sedikit. Aku langsung berjalan ke arah almari dan betapa terkejutnya saat uangku yang ada di laci almari sudah tidak ada lagi. Kenapa aku begitu bodoh karena lupa kalau masih ada simpanan uang di almari kemarin. Pasti Mas Fahmi yang mengambilnya. Aku langsung bergegas ke depan, mengendarai mobil dan melajukannya cepat ke rumah ibu mertua untuk mengetahui semuanya. Aku harus menanyai Mas Fahmi langsung dan memintanya kembali sebelum uang itu habis dipakai olehnya. Kuinjak rem mobilku cepat saat mengetahui bahwa di rumah ibu mertua terpasang tenda-tenda seperti orang yang sedang hajatan. Beberapa orang juga terlihat sudah masuk ke sana. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa aku tidak diberitahu kalau di rumah ibu mertua ada hajatan seperti ini? Kuparkirkan mobilku agak jauh dari rumah ibu mertua. Berjalan pelan untuk mengetahui ada hajatan apa yang dilakukan di sana. Kujatuhkan gelas yang ada di meja samping tubuhku. Mas Fahmi, ibu mertua dan seorang wanita langsung menoleh ke arahku dengan cepat. Nadia, kamu di sini. Mataku masih tidak percaya bahwa wanita itu sedang menggendong seorang anak tepat di sebelah Mas Fahmi. Anak siapa yang digendong wanita itu? Sayang kamu. Plak, aku terkejut seketika kala ada suara tamparan tepat mengenai Mas Fahmi. Aku menoleh ke sumber suara dan betapa terkejutnya saat mengetahui siapa yang menampar Mas Fahmi. Kenapa kamu melakukan itu?